Perkenalkan, nama saya Melisa Paseru. Nyi Roro Kidul atau sering juga disebut Nyai Roro Kidul adalah tokoh legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Menurut legenda Sunda, Nyai Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Namun, sebenarnya keduanya ini merupakan tokoh yang berbeda. Kedudukan Nyai Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Ini adalah contoh lukisan Nyi Roro Kidul yang paling terkenal. Nama pelukisnya yaitu Maestro Basuki Abdullah. Kisah legenda Nyi Roro Kidul, sang penjaga Laut Selatan. Bagi masyarakat Jawa, ia adalah sosok yang sangat ditakuti sekaligus dihormati hingga sekarang. Meskipun keberadaannya masih misterius, namun cerita legenda Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan masih terus diperbincangkan. Kisah legenda Ratu Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul sudah sangat tersohor di mana-mana. Bahkan, wisatawan asing pun tak jarang sengaja datang ke Pantai Selatan demi membayar rasa penasarannya kepada sosok Nyi Roro Kidul. Banyak versi yang menceritakan tentang asal-usul dari penjaga Laut Selatan ini. Salah satu yang cukup populer diambil dari cerita rakyat Yogyakarta. Cerita legenda Nyi Roro Kidul berawal dari seorang putri berparas cantik bernama Kadita. Karena kecantikannya yang memesona, ia juga dijuluki Dewi Srengenge yang berarti matahari yang indah. Ayah Kadita merupakan seorang raja bernama Munding Wangi. Memiliki anak berparas cantik seperti Kadita, nyatanya tak membuat Munding Wangi bahagia. Pasalnya, ia tak ingin mempunyai anak perempuan. Sampai akhirnya, Munding Wangi menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Hasilnya, ia dikaruniai seorang putra dan langsung membuat Munding Wangi bahagia tak kepalang. Meskipun begitu, rasa sayang Munding Wangi kepada Kadita tetap tidak akan luntur. Di sisi lain, Dewi Mutiara berharap jika putranya bisa menjadi raja dan mengupayakan apapun demi mewujudkan keinginannya tersebut. Bahkan ia pernah mengusir Kadita keluar kerajaan yang membuat Raja Munding Wangi murka. Tentunya, Raja Munding Wangi tak akan membiarkan siapapun menyakiti putri cantiknya. Namun, Dewi Mutiara tak hilang akal dan terus mencoba mengusir Kadita. Esoknya, Dewi Mutiara mengutus seseorang dukun untuk mengutuk Kadita menjadi penuh kudis. Waktu Kadita terjaga, dia menyadari seluruh tubuhnya sudah berbau busuk yang membuat dirinya menangis histeris. Mendengar kabar tersebut, Raja sangat terpukul dan sedih. Ia memanggil tabib dan orang pintar untuk menyembuhkan penyakit Kadita. Sayangnya, cara tersebut tak berhasil. Raja yang menyadari jika penyakit putrinya itu tak wajar, akhirnya mengutus putrinya untuk keluar dari kerajaan dan menghindari gunjingan di semua negara. Dalam perjalanannya selama 7 hari 7 malam, Kadita tiba di Samudra Selatan. Ia memandang lautan yang sangat jernih dan bersih. Selepas itu, Kadita mencoba melompat dan berenang ke tengah lautan. Ajaibnya, saat tubuhnya terkena air samudra, kudisnya sedikit demi sedikit hilang dan dirinya menjadi cantik kembali, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan, Kadita sekarang mempunyai kekuasaan terhadap Samudra Selatan. Ia pun dijuluki Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang hidup abadi. Sebagai Ratu Pantai Selatan,
keberadaan Nyi Roro Kidul masih sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Bahkan ada beberapa tempat yang konon menjadi penghubung dunia nyata dengan Nyi Roro Kidul. Konon terdapat beberapa lokasi yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Konon terdapat beberapa lokasi yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Hotel Inna Samudra, Jawa Barat. Ini merupakan hotel berbintang yang terletak di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Hotel ini sebenarnya hampir sama dengan hotel pada umumnya, di mana terdapat fasilitas yang lengkap, mulai dari servis yang baik, kolam berenang, dan taman bermain. Salah satu yang membuat Hotel Inna spesial adalah tentang keberadaan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul yang bernomor 308. Mitosnya dipercayai sebagai tempat istirahat Nyi Roro Kidul. Meskipun cukup angker dengan pernak-pernik sesajen dan bau dupa, namun kamar ini tidak pernah sepi oleh peminat dari pelancong yang penasaran. Cukup membayar sekitar 35.000 untuk melihat dari dekat kamar ini tanpa harus menginap. Selain Hotel Inna, beberapa tempat yang konon menjadi penghubung dunia nyata Nyi Roro Kidul adalah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Sembukan, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Wihara Kalyanamita. Topik selanjutnya yaitu mitos dilarang memakai baju hijau. Ada mitos lain, jika ada orang yang memakai busana hijau di pantai selatan akan cepat meninggal karena tergulung ombak. Bahkan ada yang meyakini jika rohnya bakal dijadikan prajurit baru bagi Nyi Roro Kidul. Kisahnya berasal ketika Panembayan Senopati bernama Raden Danang Sutawijaya yang menjadi pendiri kerajaan Mataram. Kisahnya berasal ketika Panembahan Senopati bernama Raden Danang Sutawijaya yang menjadi pendiri kerajaan Mataram sedang mencari kekuatan gaib untuk bisa mengalahkan kerajaan Pajang. Pertapaan itu ia lakukan di pantai selatan. Lalu secara tidak sengaja Raden Danang bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Keduanya melakukan perjanjian gaib. Konon, Nyi Roro Kidul meminta Raden untuk menikahinya agar kekuatannya abadi. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul selalu menggunakan busana hijau ketika bertemu. Raden Danang pun memerintahkan rakyatnya untuk tidak menggunakan baju hijau di sepanjang pantai selatan. Peraturan tersebut masih sangat dipercaya hingga sekarang. Antropolog Robert Wessing dalam A Princess from Sunda menyatakan bahwa Ratu Kidul ini mulanya adalah putri dari kerajaan Galuh sekira abad 13. Ada pula versi yang menyebut dia adalah keturunan penguasa Pajajaran. Kemudian ada juga yang mengatakan dia keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan Raja Kediri Jayabaya. Saat terjadi palihan nagari 1755, tulis Nancy K. Florida dalam buku Debadaya Katawang, A Translation of the Song of Kanjeng Ratu Kidul, Indonesia nomor 53 tahun 1997. Keraton Yogyakarta mendapat bagian Bedaya Samang dari Keraton Surakarta Bedaya Katawang. Tarian ini menjadi sakral dan wajib saat upacara penobatan Raja Baru. Dalam pidato penerimaan penghargaan Ramon Magsaysay 1988, sastrawan Pramudia Ananta Toer menyatakan bahwa
Cerita Ratu Laut Kidul ini hanya mitos belaka. Dalam pidato tertulisnya yang berjudul Sastra, Sensor, dan Negara, Seberapa Jauh Bahaya Bacaan, Pram menjelaskan para pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyi Roro Kidul sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung saat menyerang Batavia, sekaligus gagal mengusir jalur perdagangan di pantai utara Jawa. Untuk menutupi kehilangan tersebut, pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyi Roro Kidul sebagai selimut bahwa Mataram masih menguasai laut. Di sini laut yang dimaksud yaitu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Mitos ini melahirkan anak-anak mitos yang lain bahwa setiap Raja Mataram beristrikan sang dewi tersebut, tulis Pram. Pram juga mengatakan bahwa mitos tabu menggunakan pakaian berwarna hijau di wilayah pantai selatan karena pujangga Istana Mataram ingin memutuskan isolasi orang pada warna pakaian tentara kompeni VOC yang juga berwarna hijau. Menurut Nancy, hubungan Sultan Yogyakarta dengan Nyi Roro Kidul pernah renggang saat meninggalnya Sultan Mahengkubuwono ke-9 pada 2 Oktober 1988. Namun saat penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan melihat histeria massa dalam penobatannya, konon dukungan dan hubungan Nyi Roro Kidul baik-baik saja. Jadi itulah legenda singkat dari Nyi Roro Kidul. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih.